FIFA merilis ranking terbaru pada Selasa, 20 Januari 2026. Bagaimana kabar Indonesia? Kok Malaysia tidak turun? Berikut kisahnya. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah merilis edisi terbaru dari ranking dunia pada 20 Januari 2026. Rilis ini menyusul selesainya turnamen Africa Cup of Nations atau AFCON 2025 yang memberikan dampak besar pada perubahan posisi beberapa tim nasional. Ranking ini memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan sepak bola global, serta bagaimana negara-negara tertentu berhasil meningkatkan peringkat mereka melalui performa yang mengesankan di ajang internasional. Peringkat FIFA terbaru ini mencerminkan beberapa perubahan besar di papan atas, termasuk lonjakan yang luar biasa dari beberapa tim dari Afrika dan stagnasi dari beberapa negara besar lainnya. Setiap 3 bulan sekali, FIFA merilis ranking dunia yang mencerminkan performa timnas dalam pertandingan internasional. Ranking ini dihitung berdasarkan hasil pertandingan, dengan poin yang diberikan kepada tim berdasarkan kemenangan, hasil imbang, atau kekalahan dalam pertandingan yang mereka ikuti. Ranking FIFA yang terbaru ini menunjukkan dominasi tim-tim dari Eropa dan Amerika Selatan, meskipun beberapa negara Afrika mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada Januari 2026, timnas Spanyol masih menduduki peringkat pertama dunia, mempertahankan posisinya dari periode sebelumnya. Ini menjadi bukti konsistensi tim yang telah memenangkan Piala Dunia 2010 dan selalu berada di antara tim terkuat dunia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah Spanyol, tim-tim besar lainnya seperti Argentina, Prancis, Inggris dan Brazil juga tetap berada di posisi teratas, menegaskan dominasi Eropa dan Amerika Selatan dalam sepak bola global. Namun satu hal yang mencuri perhatian adalah Maroko, yang berhasil menembus jajaran 10 besar peringkat FIFA setelah beberapa dekade. Maroko kini menempati peringkat ke-8, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat mereka terakhir kali berada di posisi 10 besar pada tahun 1998. Negara-negara besar seperti Belgia dan Jerman yang sebelumnya berada di atas Maroko, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka berada di bawah tim yang memiliki sejarah yang jauh lebih terbatas di panggung dunia. Lonjakan peringkat Maroko ini menjadi bukti bahwa sepak bola Afrika semakin berkembang dan mampu bersaing dengan tim-tim top dunia. Peringkat 1 hingga 10 per 20 Januari 2026 adalah sebagai berikut: Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Brazil, Portugal, Belanda, Maroko, Belgia, Jerman. Di sisi lain, meskipun posisi 1 hingga 7 tetap didominasi oleh tim dari Eropa dan Amerika Selatan, perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh negara-negara Afrika menunjukkan bahwa sepak bola di benua tersebut semakin kuat. Hal ini tercermin dalam Senegal, yang juga mengalami lompatan besar dalam peringkat FIFA, berkat kemenangan mereka di Piala Afrika 2025. Ada beberapa negara yang mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam peringkat FIFA kali ini. Beberapa dari mereka berada di luar radar tim-tim besar sepak bola dunia, namun melalui hasil yang luar biasa di ajang internasional, mereka mampu meroket dalam daftar peringkat FIFA. Salah satu kejutan terbesar datang dari Maroko yang mengalami lonjakan peringkat luar biasa. Timnas yang dikenal dengan julukan Singa Atlas ini naik 3 peringkat dari posisi ke-11 menjadi peringkat ke-8 dunia. Ini adalah pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko di level internasional. Meskipun mereka gagal meraih gelar juara Piala Afrika 2025 setelah kalah dari Senegal di final, performa mereka sepanjang turnamen sangat impresif dan memberikan dampak besar pada poin mereka dalam ranking FIFA. Maroko berhasil menunjukkan konsistensi dalam penampilan mereka di Piala Afrika 2025, meskipun mereka harus puas sebagai runner-up. Keberhasilan ini membawa mereka kembali ke jajaran 10 besar, sebuah pencapaian yang terakhir kali mereka raih pada tahun 1998. Peningkatan peringkat ini juga menempatkan Maroko di atas beberapa tim besar Eropa seperti Jerman dan Belgia, yang menunjukkan bahwa sepak bola Afrika semakin kompetitif di tingkat dunia. Selain Maroko dan Senegal, 2 tim dari Afrika lainnya juga mencatatkan lompatan peringkat yang luar biasa. Nigeria mengalami lonjakan peringkat yang cukup besar dengan naik 12 posisi ke peringkat 26 dunia. Kamerun juga mencatatkan lonjakan yang serupa dengan naik 12 posisi ke peringkat 45 dunia. Lonjakan ini tercapai setelah hasil positif yang mereka raih dalam Piala Afrika 2025 serta pertandingan internasional lainnya. Keduanya semakin mempertegas posisi Afrika sebagai benua yang semakin kuat di dunia sepak bola. Selain Nigeria dan Kamerun, 2 negara Afrika lainnya, Mesir dan Aljazair, juga mengalami kenaikan dalam peringkat.
Mesir naik 4 posisi ke peringkat 30 dunia, sementara Aljazair naik 6 posisi ke peringkat 35 dunia. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tim-tim dari Afrika yang tampil di Piala Afrika 2025 dan pertandingan internasional lainnya kini semakin kompetitif dan patut diperhitungkan di kancah global. Tak hanya ada tim yang mengalami lonjakan peringkat, ada juga negara-negara yang harus menerima kenyataan bahwa mereka mengalami penurunan dalam ranking dunia. Penurunan peringkat ini mencerminkan hasil yang tidak memuaskan dalam ajang internasional dan bisa berdampak pada posisi mereka di seedings untuk turnamen besar di masa depan. Salah satu negara yang mengalami penurunan besar dalam ranking FIFA adalah Equatorial Guinea. Setelah performa buruk di Piala Afrika 2025, tim yang sebelumnya menduduki peringkat 97 dunia ini harus turun 10 peringkat ke peringkat 107 dunia. Penurunan ini menunjukkan betapa sulitnya bersaing di level internasional, terutama bagi tim-tim dari Afrika yang harus berhadapan dengan tim-tim yang lebih besar. Kanada yang sempat menjadi kejutan pada Piala Dunia 2022, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka turun 2 peringkat ke peringkat 29 dunia. Penurunan ini menunjukkan adanya stagnasi dalam performa mereka. Salah satu alasan penurunan ini adalah pergantian pelatih dan ketidakstabilan tim di pertandingan internasional setelah Piala Dunia. Apakah karena John Hartman? Beberapa tim besar lainnya seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Uruguay juga mengalami penurunan 1 peringkat. Meskipun penurunan ini tidak terlalu besar, tetapi tetap menjadi perhatian bagi tim-tim yang biasanya berada di posisi lebih tinggi. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara ini masih menjadi kekuatan utama di benua mereka, mereka harus terus bekerja keras untuk menjaga posisi mereka di papan atas. Di kawasan Asia, meskipun ada beberapa perkembangan positif, tim-tim Asia Tenggara masih kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia. Thailand tetap menjadi tim ASEAN dengan peringkat terbaik, berada di posisi ke-96 dunia. Vietnam meskipun memiliki sejarah yang cukup kuat, mengalami penurunan kecil dari peringkat 107 ke peringkat 108 dunia. Indonesia di sisi lain masih stagnan di peringkat 122 dunia, sebuah posisi yang tidak banyak berubah sejak ranking sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi dalam tim Indonesia, mereka masih kesulitan untuk meningkatkan performa mereka di level internasional. Salah satu faktor utama stagnasi Indonesia adalah kekalahan yang mereka alami dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tidak memberi mereka tambahan poin yang cukup untuk naik peringkat. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian dalam ranking FIFA kali ini adalah bahwa Malaysia tetap mempertahankan posisi mereka di peringkat 121 dunia, meskipun mereka sedang menghadapi sanksi FIFA terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain. Sanksi FIFA biasanya berdampak langsung pada status timnas suatu negara dalam ajang internasional, tetapi dalam kasus Malaysia, sanksi tersebut tidak mempengaruhi penurunan peringkat mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sanksi FIFA seringkali terkait dengan masalah administrasi atau aturan tertentu yang tidak selalu mempengaruhi pertandingan yang dimainkan oleh timnas. Dengan kata lain, meskipun Malaysia menghadapi masalah administrasi, mereka tetap dapat bermain dalam pertandingan internasional dan mendapatkan poin dari pertandingan tersebut. Oleh karena itu, ranking Malaysia tetap berada di posisi yang relatif stabil, meskipun ada masalah di luar lapangan. Bagi Indonesia, perbaikan performa adalah hal yang sangat penting untuk dapat memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Pergantian pelatih, peningkatan kualitas pemain, dan keberhasilan di ajang internasional adalah kunci untuk dapat meningkatkan posisi mereka di level dunia. Indonesia perlu melibatkan pemain terbaik mereka dan menunjukkan konsistensi dalam pertandingan internasional. Di sisi lain, Malaysia masih memiliki peluang untuk mempertahankan posisi mereka, namun mereka harus mengatasi masalah administrasi dan terus meningkatkan kualitas permainan mereka di lapangan. Jika tidak, mereka mungkin akan tergerus oleh tim-tim dari negara lain yang terus berkembang. Ranking FIFA per 20 Januari 2026 menunjukkan dinamika yang menarik dalam dunia sepak bola global. Afrika semakin menunjukkan kekuatan mereka dengan lonjakan peringkat dari Maroko dan Senegal, sementara Eropa dan Amerika Selatan tetap mendominasi papan atas. Asia, khususnya Indonesia dan Malaysia, masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan posisi mereka di ranking dunia. Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka di level internasional, sementara Malaysia harus mengatasi masalah administrasi yang menggantung di atas mereka. Untuk keduanya, peningkatan kualitas tim dan konsistensi dalam kompetisi internasional menjadi kunci untuk meraih peringkat yang lebih tinggi di masa depan.